warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Romadhoni dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 6 mengenai kritik dan esai sastra. Yang pertama, kita harus mengerti pengertian jenis dan ciri kritik serta esai. Kritik sastra dan esai tersendiri yakni mempunyai arti pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara yang pintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Yang pertama, kritik sastra intrinsik. Yang kedua, kritik sastra ekstrinsik. Dan ketiga, kritik deduktif. Keempat, kritik induktif. Kelima, kritik impresionik. Yang keenam, kritik penghakiman. Yang ketujuh, kritik teknis. Kritik sastra yang pertama memberikan tanggapan terhadap esai karya sastra, yang kedua memberikan pertimbangan baik dan esai sebuah karya sastra, yang ketiga menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif, yang keempat memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, yang kelima memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, yang keenam tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Pertama, berbentuk prosa, yang kedua singkat, yang ketiga memiliki gaya pembeda, yang keempat selalu tidak utuh, yang kelima memenuhi kebutuhan penulis, yang keenam memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Perbandingan kritik dengan esai sastra. Identifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan sudut pandang penulisnya. Pendukung kritik. Sinopsis karya, alasan logis, teori pendukung. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan menyusun paragraf dalam menulis pernyataan kritik terhadap karya sastra. Yang pertama, 1. Tahap deskripsi, 2. Tahap penafsiran, 3. Tahap analisis, 4. Tahap evaluasi. Menentukan judul esai, 2. Menentukan topik permasalahan, 3. Menentukan analisis sistematika, 4. Pembahasan kritik sastra dan esai, 5. Membandingkan sistematika kritik sastra dan esai, 5. Membuat kerangka paragraf, 6. Membuat paragraf pembuka, 7. Membuat paragraf pengembang, 8. Membuat paragraf penutup. Sistematika kritik dan esai. Kritik yang pertama argumen, pernyataan pendapat atau tesis, 3. Penegasan ulang. Sedangkan esai yang pertama pendahuluan atau pernyataan umum, 2. Isi atau argumen, 4. Kesimpulan atau penegasan ulang. Kebahasan kritik sastra dan esai. Yang pertama, penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Konstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.